يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam kesempatan kali ini kita kembali dapat bertatap maya untuk membahas satu topik bahasan dengan judul senang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Sebagai seorang muslim, tentunya kita harus melaksanakan ajaran agama kita dengan benar berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi seorang muslim, tidaklah cukup hanya dengan menyatakan keislamannya tanpa berusaha untuk memahami Islam dan mengamalkannya. Keislaman seorang muslim harus dibuktikan dengan perbuatan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, solusi untuk memahami Islam adalah dengan menuntut ilmu. Semangat menuntut ilmu ini harus terus digelorakan dalam kehidupan sehari-hari, karena semua aspek kehidupan manusia membutuhkan ilmu pengetahuan yang memadai. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kesuksesan hidup di dunia, maka tentu dia harus menguasai keilmuannya. Dan barang siapa yang menghendaki kesuksesan atau kebahagiaan kehidupan di akhirat, maka dia harus menguasai pula ilmunya. Dan barang siapa waman aradahuma yang menginginkan kebahagiaan, kesuksesan keduanya di dunia dan di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka tentu juga harus menguasai ilmunya. Dalam ajaran Islam dikenal istilah ilmu. Ilmu merupakan kata yang berakar dari bahasa Arab alima ya'lamu ilman, yang artinya mengetahui. Menurut Quraisy Shihab, dalam buku beliau menyingkap tabir ilahi, menjelaskan makna ilmu adalah suatu pengenalan yang sangat jelas terhadap suatu objek. Artinya adalah bahwa sesuatu yang digambarkan tersebut sangat jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan. Sebagian ulama menjelaskan bahwa ilmu secara istilah adalah ma'rifah, pengetahuan, sebagai lawan dari al-jahlu atau ketidaktahuan atau kebodohan. Menurut ulama lainnya, ilmu itu lebih jelas dari apa yang diketahui tentang segala sesuatunya. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i atau ilmu syariat, yaitu ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa keterangan dan petunjuk. Ilmu syar'i dan non syar'i yang berbasis alam jagat raya dan fenomena sosial juga wajib dipelajari sehingga tidak terjadi dikotomi, pemisahan. Dikotomi itu pemisahan antara ilmu keilmuan dunia dan ilmu-ilmu akhirat. Oleh karena itu yang dimaksud dengan ilmu adalah kumpulan dari pengetahuan tentang sesuatu. Sementara yang dimaksud dengan menuntut ilmu, nah kaitannya dengan menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh pengetahuan dengan tujuan untuk mengubah seseorang dari tidak tahu menjadi tahu, mengubah perilaku ke arah yang lebih baik, sehingga seseorang tersebut memiliki kecakapan bukan hanya bersifat intelektual, melainkan juga bersifat sosial dan religius. Karena pada dasarnya dengan memiliki ilmu menjadikan seseorang mendapatkan jalan untuk mendapatkan kebenaran. Sehingga dari uraian singkat ini dapat kita pahami bahwasanya ilmu secara sederhana dapat kita artikan pengetahuan mendalam terhadap sesuatu hal. Sedangkan menuntut ilmu merupakan upaya kita atau usaha dengan penuh kesadaran untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, di sini dapat kita ambil
bahwa hakikat ilmu itu sebenarnya adalah adanya perubahan di dalam diri kita. Perubahan dari yang asalnya tidak tahu menjadi tahu. Dari yang asalnya mungkin tidak bisa, tidak mampu, menjadi bisa. Memiliki kecakapan, memiliki kemampuan, life skill. Kemudian dari yang asalnya tidak baik, berubah menjadi lebih baik lagi. Ini dapat kita simpulkan dari uraian kita. Nah, selanjutnya kita mengenal di dalam Islam itu bagaimana hukum menuntut ilmu. Di sini para ulama membagi hukum menuntut ilmu itu menjadi dua bagian. Yang pertama dikenal dengan hukumnya fardu ain. Fardu ain ini merupakan ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu muslim. Tidak terkecuali, baik laki-laki maupun perempuan. Muslim dan muslimah semuanya berkewajiban menuntut cabang ilmu yang fardu ain ini. Biasanya ilmu yang fardu ain ini kita kenal dengan keilmuan keagamaan atau ilmu agama. Ada 3 unsurnya. Yang pertama, ilmu yang mempelajari tentang akidah kita, tentang keyakinan kita, mengesahkan Allah, tauhid, mentauhidkan Allah. Yang kedua tentang syariah, tentang bagaimana cara kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjalankan seluruh perintah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Ini berkaitan dengan ilmu syariah atau syariat. Dan yang ketiga yang menjadi ilmu fardu ain, wajib bagi setiap individu muslim adalah ilmu akhlak, memperbaiki diri, memperbaiki perilaku, memperbaiki budi pekerti. Nah, seorang muslim wajib mengetahui ilmu yang berkaitan dengan rukun iman, rukun Islam, sehingga seorang muslim mampu memahami dan melaksanakan amalan yang benar dalam kehidupan sehari-hari, baik yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala maupun yang terkait dengan manusia dan lingkungannya. Seseorang yang memahami dasar-dasar Islam dan keesaan Allah, esensi dan sifat-sifatnya, ajaran tauhid, tentu akan terhindar dari perilaku syirik kepada Allah. Seseorang yang mengerti dan memahami ilmu Al-Quran akan mudah baginya membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid, memahami arti dan kandungan isinya. Demikian pula seseorang yang mengenal Nabi Muhammad SAW, mengenal sunnah-sunnah beliau, dan bagaimana seluruh aspek kehidupan beliau, akan menjadikan Rasulullah, tentu akan mudah baginya menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Nah, ini hukum yang pertama, yaitu fardu ain. Kemudian yang kedua, ulama juga menerangkan bahwasanya hukum menuntut ilmu yang kedua adalah fardu kifayah. Jenis ilmu yang fardu kifayah adalah ilmu yang apabila sudah ada dari sebagian muslim mempelajarinya, maka sudah gugur kewajiban muslim yang lainnya. Jadi ini tidak berlaku individual. Kalau ada sudah yang mempelajari keilmuan yang fardu kifayah ini, maka muslim yang lain telah gugur kewajiban atau kefarduannya. Di antaranya ilmu yang dibutuhkan manusia untuk urusan dunia, yaitu ilmu yang merujuk kepada ilmu-ilmu sains yang diperoleh melalui pengalaman, pengamatan, dan penelitian, seperti ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, astronomi, geografi, antropologi, sosiologi, ilmu matematika, ilmu pertanian, ilmu ekonomi, dan lain sebagainya. Ini merupakan cabang ilmu yang fardu kifayah. Wajib ada sebagian kita yang mempelajarinya. Nah, jadi masing-masing kita, umat Islam, umat Muslim, hendaknya kita berbagi-bagi tugas. Karena tidak mungkin bagi kita bisa menguasai keseluruhannya. Sehingga ada yang secara serius memperdalam ilmu-ilmu fisika, ilmu kedokteran, ilmu kimia, dan sebagian yang lain ada yang mempelajari ilmu geografi dan lain sebagainya.
Dari sudut pandang manusia, dua jenis ilmu tersebut, baik yang fardu ain maupun yang fardu kifayah, harus diperoleh melalui perbuatan secara sadar, karena tidak ada ilmu yang bermanfaat tanpa amal yang lahir dari ilmu tersebut. Tidak ada amal yang bermakna tanpa ilmu. Ilmu-ilmu yang bersifat fardu ain menjadi dasar dan asas utama untuk ilmu-ilmu yang bersifat fardu kifayah. Nah, ini penting untuk kita pahami secara mendalam. Ilmu-ilmu yang fardu ain terkait dengan akidah, syariah, akhlak, ini menjadi benteng ketika kita ingin mempelajari ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Kalau kita menjadi dokter, maka kita menjadi dokter yang kuat keimanannya. Menjadi dokter yang memiliki akhlakul karimah yang baik. Mengerti mana yang halal dan mana yang haram. Kalau kita menjadi seorang ahli fisika atau ahli kimia, pun demikian, kita memiliki basic, kita memiliki benteng diri tentang keilmuan yang fardu ain. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan bagaimana keutamaan dan kemuliaan ilmu. Yang pertama, orang yang berilmu tentu akan menjadikan manusia tersebut memiliki keunggulan dari makhluk lainnya. Manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi tugas untuk menjadi khalifah di muka bumi. Nah, tentu dengan ilmu yang dimiliki manusia, dia akan menjadi unggul dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain, sehingga manusia mampu menjalankan fungsi kekhalifahannya dengan baik dan benar. Hal tersebut tercermin dari kisah kejadian manusia pertama dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 31 dan 32. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. Yang artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana." Nah, ini keutamaan dan kemuliaan yang pertama. Kemudian yang kedua, mengangkat derajat manusia. Ilmu dapat mengangkat pemiliknya menjadi orang yang terhormat dan memiliki kedudukan. Semua itu dapat disaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana kehidupan seseorang yang memiliki ilmu akan berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Hidupnya akan lebih sejahtera secara materi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa ilmu mampu mengangkat derajat seseorang dalam Al-Quran, surah Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti atas apa yang kamu kerjakan." Kemudian keutamaan dan kemuliaan ilmu yang ketiga adalah ilmu merupakan warisan yang sangat berharga dari para nabi. Para nabi merupakan orang-orang yang mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu yang dimilikinya. Mereka mengajarkan kebenaran kepada manusia. Oleh karena itu, orang yang menuntut ilmu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah tepatlah dikatakan sebagai para pewaris Nabi dan Rasul, yaitu para ulama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innal ulama warathatul anbiya." Sesungguhnya para ulama, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berpengetahuan, mereka adalah pewaris para nabi. Kemudian keutamaan dan kemuliaan ilmu yang keempat adalah ilmu adalah imamnya amal.
Sesungguhnya ilmu adalah imamnya amal karena setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus berpedoman kepada ilmu. Hal itu berarti bahwa setiap orang yang melakukan aktivitas dalam keseharian, apapun bentuknya, harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu agar terhindar dari kesalahan dan nilai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tertolak. Nah, ini merupakan keempat hal yang menjadi kekhasan dari keutamaan dan kemuliaan orang yang berilmu. Selanjutnya, mari bersama-sama kita simak firman Allah yang menjadi dalil tentang perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk giat dalam menuntut ilmu. Kita baca sama-sama Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa tidak semua orang beriman harus ikut berperang apabila perang tersebut dapat dilakukan oleh sebagian umat Islam lainnya. Dengan demikian, dalam kehidupan bermasyarakat harus ada pembagian tugas. Sebagian umat Islam berangkat berperang dan sebagian lagi belajar, mencari ilmu serta mendalami ilmu agama. Ini dilakukan agar ajaran Islam dapat dipahami turun-temurun kepada umat Islam yang lain, sehingga kecerdasan umat Islam tetap terjaga dan dapat ditingkatkan. Hal itu berarti bahwa orang yang berjuang mencari ilmu sama nilainya dengan orang yang berjuang di medan pertempuran. Mereka sama-sama berjihad, walau dalam bidang dan cara yang berbeda. Tujuan menuntut dan mendalami ilmu agama adalah untuk mencerdaskan umat dan mengembangkan ajaran Islam, supaya dapat disebarluaskan dan dipahami semua oleh orang yang ada di masyarakat. Pada kenyataannya, di dalam kehidupan bermasyarakat, tidak semua umat Islam mampu mendalami ilmu agama terkait dengan kesibukan profesi masing-masing. Oleh karena itu, harus ada sebagian dari umat Islam yang menggunakan waktu dan tenaganya untuk menuntut ilmu dan mendalami ilmu-ilmu agama. Dengan demikian, proses penyebaran ilmu tersebut dan aktivitas dakwah Islam tetap berjalan dengan baik. Nah, dari ayat ini, kewajiban menuntut ilmu itu menurut pengertian yang tersurat adalah ilmu dalam bidang agama yang berisikan sistem dan ajaran keimanan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Esa, serta tata cara berhubungan dengan pergaulan sesama manusia dan lingkungannya yang kita kenal dengan ilmu akhlak. Oleh karena itu, setiap ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan dapat mencerdaskan kehidupan umat Islam dan tidak bertentangan dengan norma-norma agama wajib dipelajari. Oleh karena umat Islam ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi, maka Allah memerintahkan untuk memakmurkannya dan menciptakan kehidupan yang baik. Ilmu pengetahuan merupakan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Dari penjelasan ini dapat kita ambil suatu pengertian bahwa setiap mukmin, setiap orang yang beriman dalam bidang ilmu pengetahuan memiliki 3 macam kewajiban. Yang pertama, dia wajib menuntut ilmu, kemudian dia wajib mengamalkannya, kemudian dia wajib mengajarkannya kepada orang lain. Nah, terkait dengan menuntut ilmu, hal yang paling fundamental, yang paling penting, urgen untuk kita bahas berikutnya adalah
bagaimana etika atau adab dalam menuntut ilmu. Ini penting untuk kita pahami, untuk kita ketahui, dan kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sebagai seorang penuntut ilmu. Yang pertama, etika yang harus kita jaga adalah wajib kita meluruskan niat. Dalam ajaran Islam, segala sesuatu yang bernilai ibadah itu tergantung dari niat dan tujuannya. Innamal a'malu bin niat. Oleh karena itu, ketulusan niat bagi orang yang menuntut ilmu sangat ditekankan, agar dengan niat yang ikhlas tersebut mampu mengantarkan orang tersebut berhasil dan sukses dalam menjalani kehidupan kelak. Adapun niat yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu sekurang-kurangnya ada 4 hal. Yang pertama, diniatkan secara sungguh-sungguh dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah SAW. Jadi menuntut ilmu murni semata-mata melaksanakan perintah Allah. Kemudian yang kedua, kita luruskan juga niat kita untuk menghilangkan kebodohan pada diri sendiri, dan selanjutnya kita berupaya untuk menghilangkan kebodohan pada orang lain dengan cara kita mengajarkan ilmu yang telah kita dapat, yang telah kita peroleh tersebut. Kemudian yang ketiga, niat yang harus kita luruskan adalah mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih cerah dan terarah. Karena walau bagaimanapun kita beribadah kepada Allah tentu memerlukan makan, kita memerlukan pakaian, kita memerlukan transportasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, meluruskan niat kita, karena menuntut ilmu ini merupakan bekal kehidupan kita di akhirat kelak. Menjadi bekal untuk kehidupan di akhirat agar dapat selamat dan mendapatkan predikat husnul khotimah. Ini etika yang sangat penting bagi seorang penuntut ilmu. Dia harus meluruskan niat. Yang kedua, etika yang harus dibangun adalah bersikap hormat terhadap guru atau ustadz atau pengajar. Setiap penuntut ilmu wajib memiliki rasa hormat terhadap gurunya. Guru merupakan seseorang yang memberikan ilmu yang dengan ilmunya ia menjadikan orang tersebut menjadi mulia, baik di kehidupan dunia maupun di akhirat. Salah satu cara untuk menghormati guru adalah dengan bersikap sopan dan santun serta memuliakannya, baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Nah, kalau masih hidup, bisa dengan ketika bertemu kita memberikan atau mengucapkan salam kepada beliau, dan kalau misalkan beliau sudah meninggal, kita berkirim doa, kita memohonkan keampunan untuk beliau. Ini merupakan bentuk sikap hormat kita kepada guru kita. Kemudian, yang tidak kalah pentingnya, sebenarnya etika menuntut ilmu ini banyak, cuma dalam hal ini kita ambil 3 poin yang paling urgent, yang paling penting saja. Yaitu yang terakhir, awali dan akhiri dengan berdoa. Setiap kali kita menuntut ilmu, kita awali dengan doa, dan kita akhiri juga dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, tentu banyak doa-doa yang lainnya. Namun dalam kesempatan ini, doa ini yang kita pilih, mudah-mudahan bisa kita amalkan setiap kali kita menuntut ilmu. Yang pertama, ketika memulai proses menuntut ilmu, proses belajar mengajar, baik di kelas atau di majelis atau dimanapun kita belajar, melalui media YouTube dan lain sebagainya, melalui media-media sosial, berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu serta berilah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Kemudian salah satu doa yang dibaca setelah selesai kita belajar, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berikan karunia kepada kami agar dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami yang buruk itu buruk, dan berikanlah kemampuan agar kami dapat menjauhinya. Nah, ini diantara sekian banyaknya doa. Mudah-mudahan setiap kali kita mau belajar dan selesai kita belajar, senantiasa kita awali dan kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita akan membahas bahasan yang terakhir, yakni apa saja hikmah
yang bisa kita dapatkan dengan giatnya kita dalam menuntut ilmu. Yang pertama, tentu kita akan menjadi orang yang memiliki rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Fatir ayat 28, "Wa minan nasi wad-dawabbi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur." Yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Sehingga dapat kita ambil pemahaman bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang senantiasa membuat hati kita senantiasa takut kepada Allah. Dalam artian kita takut berbuat maksiat kepada Allah. Kita takut melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Dan kita takut melanggar apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, memudahkan jalan menuju surga. Mendapat ridha dari malaikat dan mendapatkan permintaan ampun dari seluruh makhluk bumi dan menjadi pewaris Nabi. Tentu menuntut ilmu memudahkan jalan seseorang menuju surga kelak, mendapat ridha para malaikat, dan selama proses menuntut ilmu, seluruh makhluk yang ada di alam semesta akan memintakan ampun atas kesalahan yang diperbuatnya. Bahkan para penuntut ilmu dan ahli ibadah, perbandingannya seperti bulan purnama dengan bintang-bintang di langit yang tidak kalah penting. Para penuntut ilmu dinobatkan sebagai pewaris para nabi. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Kemudian hikmah yang ketiga adalah pahala ilmu yang diajarkan akan tetap mengalir walaupun pemiliknya telah wafat. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u lah." Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, kecuali ada 3 perkara. Yang pertama yang tidak putus pahalanya sekalipun dia telah wafat adalah sedekah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, aw waladin shalih yad'ulah, dan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis tersebut merupakan dalil terkuat tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu serta besarnya buah dari ilmu. Sesungguhnya pahala ilmu tetap diterima oleh orang yang bersangkutan selama ilmunya diamalkan oleh orang lain walaupun ia sudah wafat. Bahkan seakan-akan orang tersebut masih hidup dengan amal solehnya. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Pada akhirnya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.